Oke, selamat sore, selamat siang, selamat pagi adik-adikku sekalian. Dan akhirnya kita ketemu juga di channel yang sama di YouTube kita, yaitu YouTube yang tercinta kita, berhubungan dengan bimbingan belajar Quantum Research bersama Buya di sini. Dan kebetulan yang kakak pengajar yang sebelumnya mungkin kalian sudah pernah kenal, yaitu Kak Ali. Nah, sekarang Buya yang membawakan yaitu untuk pelajaran kelas 8. Buya ulang sedikit walaupun mungkin sebelumnya sudah pernah diajarkan oleh kakak yang sebelumnya. Namun di sini Buya coba untuk mempertegas kembali, memperjelas kembali tentang yang namanya degree self comparison atau comparison degree. Nah, ini kebetulan yang adik-adik sudah pernah dapatkan, tinggal adik-adik coba pahami kembali. Baik, pada dasarnya yang kita pelajari di sini ada dua hal. Ada kata sifat dan ada kata keterangan. Ya, jadi bukan hanya kata sifat saja yang umumnya sudah pernah diajarkan, tapi sekarang Buya akan bawakan sekaligus kedua-duanya, yaitu antara kata sifat yaitu adjektif dan satu lagi adverb adalah sebagai kata keterangan. Baik, ingat adik-adik, posisi sebelum Buya jelaskan bahwa di mana posisi adjektif dan adverb itu adanya adalah jika kalian lihat struktur kalimat bahasa Inggris yang tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Cuma kurangnya saja di bahasa Inggris tidak selalu menggunakan K. Ya, jika dibutuhkan baru, yaitu SPOK kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris cukup dengan SPO, K-nya itu jika dibutuhkan. Baik, di mana posisi adjektif tersebut? Posisi adjektif adanya di O, yaitu sebagai objek terdiri daripada tiga hal, yaitu antara lain kata sifat yaitu adjektif, kata benda yaitu urutan ya. Urutan nih sebenarnya nih. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini adalah 4 kosakata. Yang satunya lagi adanya di sini. Nah, ini nomor 1 yaitu berhubungan dengan kata kerja. Nah, yang ketiganya itu adanya di objek dalam kalimat bahasa Inggris atau struktur bahasa Inggris, yaitu adanya di objek. Dan ingat bahwa di objek ini ada 3 hal yang masuk dalam kosakata. Salah satunya antara lain adalah kata sifat dan diikuti ada kata benda, dan yang satu lagi terakhir adalah kata keterangan. Itu urutan adik-adik. Jadi 2, 3, 4 itu urutan. Ya, itu. Jadi posisi yang kita pelajari sekarang adalah khusus untuk kata sifat dan kata keterangan. Yang Buya beri kode KS atau KK di sini, yaitu kata sifat dan kata keterangan. Nah, sekarang apa bedanya kata sifat dengan kata keterangan? Perbedaan kata sifat dengan kata keterangan adalah kata sifat itu berhubungan dengan sesuatu yang ada penegasan, memodifikasi, yaitu ya berhubungan dengan kata benda, atau yang satu lagi adalah kata ganti. Nah, kata benda itu bisa saja adanya di objek adik-adik. Bisa juga kata benda tersebut adanya di subjek. Maka dari itu, selain kata benda juga berhubungan dengan pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti, seperti I, you, ya, Dewi, dan he, she, it. Betul? Oke, mudah-mudahan masih ingat itu. Ya, mudah-mudahan juga Buya tidak terlalu cepat dalam menyampaikannya. Baik, kita fokus sekali lagi bahwa kata sifat itu memodifikasi banyak maupun sedikit tentang kata benda atau kata ganti. Sekedar diingatkan ya. Baik, bagaimana perbedaannya dengan kata keterangan? Kata keterangan dia juga bagian dari kosakata bahasa Inggris, salah satunya ya memodifikasi, yaitu antara lain atau memperindah, ya, memperkuat juga. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kata sifat itu sendiri atau kata kerja. Maka dari itu, posisi adverb, posisi kata keterangan ini selain bisa setelah kata benda diikuti oleh adverb, bisa juga posisinya sebelum atau setelah kata kerja. Jadi di sini posisinya, nanti Buya kasih contoh, nggak usah khawatir, ya. Itu antara lain. Jadi posisinya selain di objek dalam struktur kalimat bahasa Inggris SPO, dan bisa juga berada di P, yaitu salah satunya adalah kata kerja, yaitu sebelum atau setelah. Ya, baik. Yuk, jadi sudah jelas bahwa yang namanya kata keterangan memodifikasi, yaitu secara jelas atau menambahkan, memperkuat kata sifat atau kata kerja. Beda dengan kata sifat tadi, ya. Kalau kata sifat tadi, ingat tadi apa? Menjelaskan dan memodifikasi tentang, iya, betul, yaitu memodifikasi kata yang disebut dengan kata benda atau kata pronoun, ya, kata ganti. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut sekarang. Ini Buya berikan satu ilustrasi, yaitu ciri khas
dari degrees of comparison apabila dibandingkan. Ingat, yang di sini tidak membandingkan apa-apa. Namanya disebut sebagai positif, dan ciri khasnya antara lain adanya yaitu apabila di sini kita lihat pembandingnya adalah seperti ini. Nah, seakan-akan tidak ada, sama saja ya. Dia seperti temanku, berarti S ya. Dia setinggi temanku atau tingginya sama dengan temanku, maka menggunakan kata SS atau the same as, itu ciri khasnya ya, itu salah satunya. Bagaimana dengan yang kedua? Disebut sebagai komparatif. Nah, disinilah mulai membandingkan. Nah, komparatif. Baik, nih komparatif. Ciri khasnya apa di dalam kalimat? Ciri khasnya tentunya adanya kata than. Nah, ini ciri khas ya. Ya, ciri khas untuk membandingkan dua hal atau dua orang ya, maka menggunakan ciri khas komparatif. Apakah itu kata sifat atau kata keterangan ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana tingkatan yang ketiga? Jadi di dalam komparatif itu ada 3 tingkatan ya. Apakah itu kata sifat atau kata keterangan? Selalu ya. Yang di sini namanya superlatif apabila membandingkan lebih dari 2. Ya, jika lebih dari 2, maka kita layak menggunakan ciri khas yang superlatif. Apakah itu kata sifat yang dibutuhkan? Apakah itu kata keterangan yang dibutuhkan? Baik, nah ciri khasnya antara lain adalah salah satunya ada ciri khas ini the, dan dilengkapi dengan among others. Nah, bisa kata demikian, ciri khasnya ada ya, lebih dari, sudah pasti dia lebih dari 2. Kalau yang ini 2 hal atau 2 orang, apabila dibandingkan maka pakai dan gunakan atau isi jawabannya dengan menggunakan ciri khas kolom yang kedua ini, namanya membandingkan 2 hal atau 2 orang. Tapi kalau lebih dari itu maka menggunakan yang ketiga, yaitu namanya superlatif dengan ada ciri khas the atau among others ya. Itu ciri khasnya. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ada kolom yang kata sifat dan kolom kata keterangan. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, Buya, kapan kami mengetahui bahwa yang dibutuhkan dalam pertanyaan tersebut, isian tersebut harus dijawab dengan kata sifat atau kata keterangan? Baik, Buya akan tunjukkan. Jika kata sifat, kalian fokus kepada kata to be. Baik, mudah-mudahan masih ingat kata to be. Kata to be antara lain ada 3 ya. Kalau yang bentuk present itu namanya yaitu is, am, are. Sudah pasti ini mengarah kepada kata sifat. Ya, khususnya untuk comparison degree, fokus di to be-nya. Jika tidak ada keterangan lain, ya, to be itulah P, bagian P adanya di sini salah satunya. Kenapa Buya? Karena to be adalah bagian predikat. Baik, Buya buktikan to be. Lantas kedua adalah models, nanti Buya ajarkan untuk tingkatan berikutnya. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan kata kerja. Nah, yang tadi Buya maksud kata kerja itu yang ini, ya. Nah, ini di sini. Baik, tuh ya, berhubungan dengan kata kerja seperti yang disebutkan di atas tadi. Right, salah satunya ini adalah salah satu kosakata. Yang models dengan to be itu hanya sebagai kata bantu ya, kapan dibutuhkan. Contoh seperti pada saat kita membutuhkan kata sifat, maka fokus di P-nya. Dilihat P-nya berhubungan dengan kata to be atau bukan. Kalau bukan berarti jawabannya bukan kata sifat ya. Itu salah satunya. Apalagi Buya, to be yang bentuk pas. Baik, bentuk pas, to be-nya adalah was atau ya pinter, were. Nah itu ya, luar biasa kalian. Kalian adalah siswa-siswi yang super brilian. Kenapa Buya sebut super brilian? Karena su-nya adalah sungguh-sungguh, ya, per-nya adalah peduli dan selalu ya berlatih, yaitu bri-nya adalah berlatih, dan li-nya adalah dengan berkali-kali ya, dengan tentunya antusias ya, dan selalu dengan antusias ya. Oke, itu namanya super brilliant ya. Yang di belakangnya antusias tanpa henti. Oke, jangan lupa itu. Kalian adalah siswa-siswi dan calon siswa-siswi yang akan menjadi orang yang super brilliant bersama Quantum Research. Oke, kita lanjut berikutnya. Yuk kita lihat. Kalau tadi ada present, ada past, sekarang yang future to be-nya apa? Mudah-mudahan masih ingat future to be-nya be, ya. Bagaimana dengan will dan shall, ya? Will dan shall itu adalah bagian dari models, ya. Ini yang kita bicarakan to be. Nah, ingat, ini yang menentukan jawaban kata sifat atau bukan. Itu. Apakah kita butuhkan kata keterangan atau kata sifat?
itu yang menentukan. Jadi fokus di sini. Bagaimana dengan yang kata keterangan? Kalau kata keterangan tentunya dibutuhkan kata kerja. Ini yang menentukan bahwa jawabannya sudah pasti diarahkan kepada kata keterangan, ya. Nah, itu caranya. Jadi dilihat P-nya. Bagian P-nya itu adalah kata kerja. Macam-macam kata kerjanya itu. Bisa yang namanya verb 1, bisa yang namanya verb 2, bisa yang namanya verb 3, atau verb ing. Boleh, itu ciri khas. Apapun bentuk kata kerjanya sudah pasti kata keterangan. Jika P-nya, predikatnya menggunakan kata kerja, maka jangan pilih yang kata sifat, tapi pilih yang ciri khasnya kata keterangan. Begitu kira-kira? Dapat ya? Dapat. Jadi ciri khasnya apa tadi? Jika Buya butuhkan atau di dalam soal itu dibutuhkan kata sifat, berarti ciri khas dari P-nya adalah pinter, luar biasa, to be. Dan apabila di dalam predikatnya adalah kata kerja, ya, bukan to be, maka jawabannya sudah pasti mengarah kepada kata sifat atau kata keterangan. Bagus, kata keterangan, luar biasa. Sudah jelas nih kira-kira. Gampang kan? Gampang. Buya akan ilustrasikan sebuah contoh. Sudah pasti kalian tahu jawabannya, ya. Contoh yang pertama, misal kata, kalau Buya masukkan yang P yang pertama dan C dan S, ya. Ini kalau Buya kelompokkan di P, ini sebagai contoh. Yang P kalian sudah tahu, berarti tingkatan positif yang tidak membandingkan apa-apa. Contoh, nih, she is very, sudah pasti clever, sudah pasti jawabannya ya. Nih ada A, clever. Yang B, cleverly. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalian udah pasti, ya, jawabannya yang A, pinter, luar biasa. Tuh, kenapa? Dilihat aja isinya. Sudah pasti jawabannya kata sifat, gitu ya. Bagaimana kalau kondisinya pada posisi yang kedua, yaitu membandingkan dua hal atau dua orang dengan ciri khas ada kata dan, namanya komparatif. Baik, kita ambil ciri khas yaitu yang C. Nah, gitu ya. C adalah komparatif. Bagaimana bentuk soalnya? Jadinya begini, she is right than Nina. Tuh, ada pembandingnya nggak? Ada ciri khas? Ada, media, oke? Right, udah pasti ciri khas yang ini. Nah, bagaimana bentuknya? Oke, jawabannya kalau seandainya yang A, contoh, yang A adalah clever, yang clever, yang satunya lagi adalah yang B. Nah, ini more cleverly. Nah, bisa kata demikian. Jawabannya yang mana kira-kira? Ingat bahwa ini adalah to be. Kalian sudah tahu. Yang dibutuhkan sudah pasti kata sifat. Betul. Jawaban yang paling tepat adalah, dan ingat, ada kata dan, berarti membandingkan. Begitu. Dilihat dulu apa yang dibutuhkan, setelah itu membandingkan atau tidak. Ternyata membandingkan. Maka tingkatan pembandingan dari kata clever adalah cleverer. Maka jawabannya adalah iya, pinter, luar biasa. 2 kali. Oke, bagaimana dengan yang tingkatan yang ketiga? Tingkatan yang ketiga kita beri kode S. Ya, superlatif namanya. Ya, contohnya kayak gimana Bu ya? Baik, ini membandingkan lebih dari 2. Oke, kita coba. Contoh, she is, right? Ada ciri khas the. Oke, go in her class. Bayangkan, ini membandingkan sekian banyak, right? In her class, di dalam kelasnya. Berarti di kelasnya itu misal kata terdiri daripada 15 siswa-siswi atau 30 siswa-siswi. Maka dia dibandingkan dengan sekian banyak siswa-siswi tersebut. Dialah yang paling pandai, tingkatan paling, ya, antara lain. Oke, kalau yang ini adalah lebih pandai, paling pandai. Ya, ini sekedar mengingatkan saja. Jadi kalau diartikan di sini adalah lebih. Nih kalau di Indonesia kan, kalau ini tingkatannya menjadi paling, ya. Itu tingkatannya dalam bahasa Inggris ada itu, ya. Nah, she is the udah pasti karena dia, ingat adik-adik harus selalu ingat bahwa yang namanya clever nih terdiri daripada 2 suku kata yang terucap. Ingat, suku kata. Nah, ini dia. 2 suku kata. Ini penting. Ini yang menentukan apakah ditambah more atau most atau tidak. Ya, nanti dibutuhkan penambahan more atau most.
itu tergantung suku katanya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Setelah satu contoh ini, nanti Buya akan kembali ke papan ini lagi. Baik, kita lanjutkan. Dua suku kata yang terbaca, ya, yang terbaca. Oke, ingat suku kata itu sendiri adalah huruf hidup. Nah, ya, huruf hidup atau dalam bahasa lainnya adalah vokal atau dalam bahasa Inggrisnya disebut vowel, ya. Tuh, vowel itu bukan berarti orangnya yang suka ngomel-ngomel, suka merintah, suka ngoceh-ngoceh gitu. Itu lain ya. Ya, itu. Ya sedikit bercanda ya, nggak apa-apa ya. Malam sudah ya sedikit sore. Ya kita lanjut. Vowel, vowel itu adalah huruf hidup atau vokal yang terbaca. Ya, kalau yang dibaca cuma satu atau dua, berarti tidak perlu ditambah dengan more atau most untuk tingkatan komparatif atau superlatif. Tapi kalau lebih dari 2, 3, 4, 5, dan 6 terbaca, contohnya seperti ini. Nih, intelligent. Kebetulan ada 1, 2, 3, 4 huruf hidup. Ya, nih 4 suku kata yang terbaca. Ya, kebetulan terbaca. Kalau yang terbaca cuman ada 6 huruf hidup terus terbaca cuma 4, itu sama. Lebih dari 2. Yang penting itu ya. Ya, intelligent. Itu caranya, itu namanya suku kata. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya apa? Bahasa kerennya adalah yang ini ada di syllable. Ya, syllable itu adalah suku kata yang terucap. Ingat ya, terdiri daripada huruf hidup. Contoh, A, ya kan? I, ya kan? Terus apa lagi? A, I, U. Oke, 1, 2, 3, U berarti ya. E, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, A, I, U, E, O, O terakhir berarti ya. O berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 huruf hidup. Itu bagian daripada suku kata yang terbaca. Jika terbaca semua, ya, itu. Maka jika lebih dari 2 perlu ditambah more atau most. Sama dengan yang namanya kata keterangan, ya. Oke, kita lanjut. Ini jawabannya, ya. Terdiri daripada 4 suku kata yang terbaca, maka dia wajib ditambah dengan kata more intelligent. Jika dibandingkan 2 atau lebih, kalau lebih berarti most, ya. Tuh, gitu caranya. Intelligentnya tidak berubah, ya. Kalau di sini berubah dari clever, cleverer, cleverest. Nah itu, ya, itu salah satu contohnya. Jika tingkatannya sedemikian, maka di sini tentunya pilihan jawabannya adalah jika A adalah cleverly, right? Oke, alright. Yang B cleverest. Nah, itu ya. Oke, kita lihat yuk. She is. Kita lihat dulu. Oh, yang diminta adalah kata sifat karena to be predikatnya, bukan kata kerja. Terus ada kata apa? Oh, ada kata the. Nih, ya. Oh, the itu adalah tingkatan superlatif. Nih dia, ya. Tingkatan superlatif. Oh, sudah pasti menggunakan ciri khas yang belakangnya pakai est pada umumnya atau ist apabila akhirannya y, ya. Oke, maka jawaban kita jatuh kepada yang B, betul, tuh dia. She is the cleverest girl in her class. Karena di dalam satu kelas ini lebih dari 3 orang, ya. Maka dari itu, inilah salah satu contoh untuk membedakan kapan kita menggunakan kata sifat. Bagaimana dengan kalau seandainya kita menggunakan kata kerja sebagai contoh? Baik, Buya akan contohkan. Gampangnya begini. Nih, Buya pakai yang atas ya. Yang P dulu. Yang P. Sekarang Buya ganti. She works. Tadinya menggunakan to be, sekarang menggunakan kata kerja. Tuh, kata kerja. She works. Nah, ini dia. In her class. Ingat, ya. Dia bekerja di kelasnya. Ingat, tidak membandingkan adik-adik. Ini tidak membandingkan. Walaupun ada keterangan in her class juga, tapi di sini girl in her class. Ya, ini berarti membandingkan sekian banyak siswa-siswi dengan dia. Ya, kalau yang ini tidak, di kelasnya dia bekerja dengan baik. Itu artinya memodifikasi, yaitu kata sifat atau kata kerja. Berarti dia memodifikasi kata kerja dengan bagus, dengan baiknya, atau dengan pandainya. Oh, kita jawab, kita gunakan kata, yaitu dengan menggunakan cleverly sekarang. Tuh, gitu caranya. She works cleverly in her class. Kenapa? Karena berhubungan dengan kata
ja, dan yang tadi berhubungan dengan to be. Itu cara membedakannya ya. Untuk selanjutnya kita break dulu sebentar setelah pesan-pesan berikut. Oke. Yo, semangat yo. Oke, kita ketemu lagi adik-adik. Alhamdulillah masih bersama dengan Buya, dan mudah-mudahan yang paling utama adalah adik-adik sudah mandi dan adik-adik juga sudah makan tentunya, sarapan atau makan siang atau makan malam antara lain setidak-tidaknya, atau makan makanan yang ringan untuk menambah kebugaran, kesehatan, serta jangan lupa jaga kesehatan selalu dalam kondisi yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Mumpung kalian masih di rumah, mumpung kalian berada di rumah, jangan lupa ya subscribe, jangan lupa itu ya follow, like, dan subscribe. Dan setelah itu kalian mau share, silakan pada teman-teman kalian yang kebetulan tidak bisa atau memang kebetulan masih belum paham tentang penggunaan yang barusan dia jelaskan tadi, perbandingan dan perbedaan penggunaan dalam comparison English untuk kata sifat dan kata keterangan. Baik, kita lanjut. Yang tadi kita berhenti pada contoh yang pertama. Nih, she works clearly in her class. Cleverly, ya, she works cleverly in her class. Bayangkan, karena ini tidak membandingkan apa-apa, adik-adik, ya, tidak membandingkan siapapun, maka posisinya di sini, ya, dia bekerja dengan pandainya, dengan pintarnya, dengan cerdasnya, ya, dengan briliannya di kelasnya. Oke, right. So, bagaimana dengan contoh yang kedua? Apabila membandingkan jika lebih dari satu hal atau lebih dari lebih dari satu hal, berarti dua ya, dua hal atau dua orang. Nah ini, kata lain, yuk kita buatkan contohnya. She works, right? There you go. Than her friend. Adik-adik itu harus lihat, ya. Kata friendnya ini tidak ada s-nya, ya. Itu berarti membandingkan antara dia dengan temannya, bukan antara dia dengan sekian banyak teman. Nah, kalau sekian banyak teman ada s-nya di sini, walaupun pakai than, ya, ini kuncinya. Nah, ya, ini antara lain juga sama, right? Ini kuncinya. Oh, membandingkan berarti namanya komparatif. Tapi perhatikan friendnya. Ini yang menentukan jawaban yang paling benar atau salah. Ya, banyak kan orang terkecoh. Then her friend, oh udah pasti kesini pikirannya. Tapi hati-hati jika friends-nya ditambah dengan s, jadinya superlatif. Walaupun ada kata that, oke? Right. Then her friends, oh lebih dari dua berarti. Ya, jadi bukan hanya membandingkan antara dia dengan temannya ini, tapi dengan sekian banyak teman. Jadi beda jawabannya. Itu contoh yang ketiga, nanti gue akan kasih tahu cara membedakannya. Yuk, oke kita lanjutkan dulu. Sudah tahu dong jawabannya. Tapi ingat adik-adik, dalam bentuk yaitu adverb, ya, apabila yang dibutuhkan adalah kata kerja, dibutuhkan adalah kata keterangan. Karena ada ciri khas kata kerja di dalam kalimat, sudah pasti membutuhkan kata keterangan. Yang ini, ingat, mau jumlah suku katanya lebih atau kurang. Contoh seperti ini. Badly. Ini kesannya terbaca cuma dua suku kata, seakan-akan seperti suku kata. Badly, ya kan? Dari kata bad tadinya menjadi badly. Oke? Right. Semua, mau itu satu atau lebih dari satu, semua ditambah dengan more, most. Itu bedanya adverb dengan kata sifat. Kalau kata sifat, strong ini dibaca cuma satu suku kata, maka di sini strongest tidak butuh more atau most. Bagaimana dengan intelligent? Intelligent tadi kita sudah contohkan lebih dari dua suku kata, ada 4, 1, 2, 3, 4 yang terbaca. Ya, maka dari itu perlu ditambah more intelligent. Diligent juga sama, ada 3 suku kata yang terbaca. Diligent, tuh, more diligent dan most diligent jika dibutuhkan dalam bentuk superlatif. Baik, kita lanjut. Nih, yang ini udah pasti ketahuan. Ada than her friend. Friendnya cuma satu, berarti membandingkan dua orang ini. Right, so jawabannya sedikit atau banyaknya suku kata sama-sama semuanya ditambah dengan more atau most nantinya. Tuh, cleverly, ya, antara lain. So there you are. Nah, gitu ya. Itu ciri khas more cleverly. Ya, jadi more itu cleverly, berarti 3. Memang kebetulan 3 jadi bunyinya. Ya, dari kata dasar clever. Ya, dari kata dasar clever, tapi tidak berpengaruh. More itu cuma satu atau lebih dari satu. Kata keterangan semuanya ditambah dengan more atau most. Kecuali yang beberapa hal tersebut. Nih, pretty, fast, hard, well, ya, dan ill.
itu tidak bisa ya ditambah dengan more most. Kenapa adik-adik? Karena harus kembali kepada bentuk dasarnya. Makanya sama dengan yang di atas. Contoh pretty menjadi prettier, prettiest jika dibutuhkan apabila berhubungan dengan kata kerja. Oke? Right. Jadi kembalikan kepada hal yang sama ya. Kembalikan kepada bentuk yang sama seperti di atas. Kenapa? Karena prettily tidak bisa ditambah dengan ly lagi. Ya, nggak ada itu prettily, itu nggak ada. Prettily itu bahasa daerah ya. Itu prettily namanya ya, mencopot melepas ya, itu prettily. Ya, nggak lucu ya. Oke, kita lanjut. Ya, garing. Oke, kita lanjut. Oke. Contoh yang ketiga, she works. Right. Ada ciri khas apa? Ada the. Itu bedanya antara then dengan the ya. Dan ada than her friends. Perhatikan tuh. Nih, bedain ya. Tuh, walaupun ada ciri khas then tapi ini. Nah, itu tingkatannya. Di sini tidak ada. Ini hanya menggunakan then. Her friends satu tanpa s ya. Sedangkan ini the dan her friends. Oh, ada s-nya. Berarti tingkatannya namanya superlatif. Maka jawaban kita jatuh kepada yang most. Ya, right? Clever. Ya, cleverly. Right? Nih, she works the most cleverly than her friends. Tuh jadinya ya. Dengan catatan harus ditambah dengan most. Nah, mudah-mudahan sedikit ilustrasi dari Buya untuk mempertegas dan menjelaskan, yaitu berhubungan dengan yang kemarin masih bingung dalam menggunakan comparison degree atau degrees of comparison. Nah, mudah-mudahan adik-adik jika memang ingin lebih mantap lagi dengan latihan tentunya ya, Buya banyak soal untuk latihan tersebut. Kalau kalian memang minat, kalian memang sudah subscribe, dan setelah itu kalian ingin mencoba dan ingin melatih, Buya ada soalnya, tinggal kalian minta di mana? Di bimbingan belajar quantum research ya. Bersama Buya hari ini kita membahas tentang yang namanya degrees of comparison. Mudah-mudahan yang tadinya susah menjadi mudah, yang mudah-mudahan juga yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan yang sudah bisa menjadi luar biasa bersama Buya di quantum research. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Yus, semangat.